Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Maulana Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Satrio Piningit, Ratu Adil yang sejati, dengan judulnya Satrio Piningit, Raja Jin di Alam Gaib. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang mistis, tentang sesuatu hal yang mungkin jauh dari sebuah kebenaran. Akan tetapi bila ini menjadi sebuah kenyataan, terlihat oleh para metafisis bahwa kemungkinan itu adalah merupakan kebetulan saja. Seorang Satrio Piningit pada awalnya adalah budak Angon, kemudian dia diuji oleh leluhurnya masing-masing menjadi seorang Satrio Piningit. Ketika menjadi seorang Satrio Piningit, ujiannya mulai berat, banyak yang berguguran, dan hanya beberapa puluh orang saja yang masuk ke dalam kategori untuk menuju seorang Ratu Adil. Hanya 17 orang kalau tidak salah, atau 19 orang dari seluruh Indonesia sekarang menuju Pandeta Ratu ke Batu Ratu. Itu hanya 17 orang. Itu termasuk ada Kiai dari Jawa Timur, dari Banjarmasin juga ada, dari Jawa Barat juga ada, Jawa Tengah juga ada, dari Dayak juga ada, dari Ambon kalau tidak salah, kemudian dari Tortor, dari Medan juga ada, kurang lebih 19. Saya tidak bisa menyampaikan satu persatu. Itu adalah di tahun 2018 manusia pilihan yang bersiap-siap untuk menjadi seorang Ratu Adil. Ilmunya sudah ada di YouTube sebelumnya, dan sekarang yang kita bicarakan adalah seorang Satrio Piningit Ratu Adil menjadi seorang penguasa di alam metafisika atau alam gaib, menjadi rajanya jin di seluruh Nusantara. Karena sesungguhnya yang namanya jin itu dibagi menjadi 3 kategori kalau menurut saya, bukan 2. Kalau orang-orang kan hanya lebih meyakinkan ada jin Islam, ada jin kafir, kan seperti itu. Kalau saya itu ada 3. Kalau berbicara dengan kawan-kawan di alam jin itu ada 3. Ada jin Islam, ada jin kafir yang tidak masuk Islam, tapi yang sebelumnya dia lahir di zaman Nabi Isa alaihissalam, jinnya itu bukan agama Islam, akan tetapi ahli kitab. Kitabnya itu kalau tidak salah waktu itu ditunjukkan itu Injil Barnabas, sama dengan Sunda Galuh pada saat itu juga Injil Barnabas, cuma saya tidak melihat secara lahiriah seperti apa. Nah, saudaraku, yang terakhir adalah jin sampah. Nah, jin sampah ini merupakan jin, bisa jin Islam, bisa juga jin kafir. Itu yang melanggar aturan dari jin. Salah satu yang dilanggar yang paling berat adalah berbohong sesama jin. Jin aja tidak pernah berbohong sama jin. Kalau berbohong dia akan dilempar menjadi jin sampah, seperti Nyi Kunti, Teteh Kuntilanak. Nah itu, kemudian juga genderuwo itu sama, pocong itu juga sama. Itu jadi banyak. Tuyul juga sama. Tuyul itu jin sampah. Kebanyakan tuyul banyak yang bertanya ke saya, "Kang, tuyul kayak apa?" Katanya, "Tuyul kayak kamu." Saya bilang, "Kayak kamu, goblok." Tuyul itu kecil, dia sering banyak dulu ya, sebelum akhir zaman itu ada di pohon rangru, kapuk atau pohon kapuk gitu ya, kalau di Sunda namanya kapuk ya, kalau di Jawa rangru barangkali seperti itu. Itu paling banyak tuh tuyul tulis itu, bermain dari atas ke bawah, jatuh. Apalagi kalau kapuknya di pinggir kali atau di pinggir kolam, itu paling banyak. Itu muncul biasanya tuh antara maghrib dan isya, terlihat lah oleh mata biasa juga, banyak yang terlihat. Makanya kesini-sininya orang nggak mau ada ranglu di pinggir rumah gitu, ada kapuk, bukan karena masalah kapuknya itu bala atau memberikan kotoran. Kan kapuknya itu kan kalau sudah masak itu kan berterbangan kemana-mana, bukan itu. Akan tetapi sesungguhnya dalam lalu itu ya banyak tuyul, itu jenisnya jin sampah, bukan jenisnya jin kafir jin Islam. Jin kafir dan Islam itu sama, dia memiliki rumah, memiliki kaum, memiliki keturunan, hidup dalam sebuah wilayah,
sebuah negara mereka lah, negara jin. Kalau misalnya di masjid biasanya jin Islam, kalau di masjid desa itu namanya apa? Namanya masjidnya apa? Al-Hikmah gitu. Namanya misalnya Istiqlal, itu biasanya raja jinnya itu namanya nama masjid. Itu namanya masjid. Kalau saudaraku bisa berkomunikasi dengan alam jin, ya ke sana tinggal ngobrol. Apa kalau pas kebetulan beliau mau berbicara, ya dengan mudah bisa berbicara. Kalau bisa melihat yang aslinya, janganlah nanti pingsan. Orang saya aja belum pernah seperti itu kan, pingsan malah repot. Nah, itu adalah jin. Nah, kenapa seorang Satwa Peningit ini merupakan raja bagi mereka? Pada awalnya bukan. Sejak zaman kerajaan terdahulu yang namanya Satwa Peningit, itu Raja Sunda Galuh itu Satwa Peningit, raja-raja Jawa itu Satwa Peningit, raja-raja Bolo Satwa Peningit. Akan tetapi beliau tidak lulus untuk menjadi seorang ratu adil. Dia hanya ada yang sampai ke Pandito Ratu, ada yang sampai ke Matu Ratu, udah mentok di situ. Matu Ratu cuma satu, yaitu Sang Hyang Mahaprabu Siliwangi. Itu yang menjadi seorang Matu Ratu, satu laki-laki menjadi ratu adil. Kalau kekayaannya sudah mencukupi, kekayaannya Raja Sunda Galuh itu ribuan triliun, bisa membiayai 22 kerajaan di bawahnya dengan makmur, berlimpah emas dan permata. Itu namanya Mahaprabu Siliwangi, itu salah satu Satwa Peningit yang lulus menjadi seorang Matu Ratu. Akan tetapi setelah itu berabad-abad lamanya tidak ada yang lulus. Malah Satwa Peningit ini namanya dipolitisasi oleh orang Jawa, seperti apa, haji gitu. Orang naik Mekah kan punya pangkat haji. Nah, itu yang ngasih pangkat pertama siapa? Kalau saudaraku pengen tahu, itu orang Yahudi kolonial. Haji Maula Indah Rahman, itu yang memberi nama itu orang Yahudi. Untuk apa? Untuk mengawasi mereka. Karena seorang haji, seorang ulama pada saat kiai pada saat itu memang pemberontak. Di zaman kolonial Belanda sangat ditakuti, diawasi. Makanya ketika selesai naik haji itu betul-betul dikasih nama haji. Bahkan sebelum masuk ke rumahnya itu di Pulau Sumatera dulu itu dikumpulkan dulu haji yang baru dari Mekah itu kan, dari kapal itu berbulan-bulan kumpul di sana, diinterogasi, dikasih apalah segala macam, yang banyak meninggal di sana. Itu kan tidak diungkap dalam sejarah sesungguhnya. Aslinya seperti itu. Yang namanya haji itu sejak abad ke-7 ke-8 udah banyak yang haji di Indonesia. Akan tetapi dikucilkan oleh Belanda, memang sengaja. Belanda itu luar biasa, menyusup ke berbagai lini untuk memusnahkan bangsa Sunda Galuh. Bangsa Sunda Galuh yang dimusnahkan, target utama itu orang Sunda Galuh. Kalau orang Sunda Galuh itu tidak mau kompromi, ngobrol aja nggak mau orang Sunda Galuh dengan Belanda itu nggak mau. Apalagi jadi pejabat dari saat Belanda. Aneh kan kalau ada kerajaan hidup di zaman Belanda itu, aneh kalau pendapat saya. Aneh kalau saya mah. Ada kadipaten gitu kan, aneh kalau saya mah. Karena raja terdahulu nggak mau. Jadi antek-anteknya orang-orang Belanda, orang Yahudi nggak mau. Yang mengaku keturunan Adipati B, Bupati A, Bupati B, itu terserah lah. Terserah, sampai nanti juga masyarakat akan tahu kok. Karena Allah akan menurunkan sebuah kebenaran itu di akhir zaman. Nggak bisa berbohong. Kali berbohong ketahuan, repot urusan. Nah, sekarang aja orang selalu memutarbalikkan fakta gitu loh. Dipunculkan rasa Peningit, Ratu Adil, embel gedes. Yang asli nggak mau keluar, nggak bakalan. Yang asli itu ngaku Satwa Peningit gitu, Ratu Adil nggak bakalan. Habis dihajar, habis dibunuh oleh timnya orang-orang Yahudi yang kemarin di Malang pindah ke Sidoarjo. Itu kan habis dibunuh. Jangan main-main. Yang setelah eranya Pak Karno itu kan dimunculkan Ratu Adil, sengaja politisasi. Apalagi dengan Notonegoro kan itu politisasi. Malah mungkin seorang peramal itu bisa tahu tahun 2022, 23 ada kejadian apalah pret. Gak mungkin itu. Sesakti apapun itu tidak mungkin. Kemampuan apapun itu tidak mungkin. Hal yang impossible itu tidak mungkin. Itu seolah-olah kekuasaan itu berada di golongan tertentu. Padahal yang selama ini kan yang dibutuhkan oleh sebuah negara, yang dibutuhkan oleh alam gaib, yang dibutuhkan oleh alam semesta, bahkan barangkali Allah membutuhkan kejujuran. Yang sulit kan kejujuran, saya tanya. Dengankan kita lah yang banyak berbohongnya gitu, yang kategorinya tokoh aja, tokoh pemuda, kan tokoh masyarakat, belum tentu jujur. Bisa aja jujur di hadapan kita, di hadapan istrinya, di hadapan anaknya belum tentu. Karena sulit, semakin tinggi ilmunya, semakin bertakwa, itu godaannya luar biasa.
Kalau masih hidup nyaman gitu kan, nggak ada fitnah, nggak ada masih jauh akan dimuliakan oleh Allah, jauh gitu. Bisa bayangkan ketika Nabi besar Muhammad SAW aja menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah di rumahnya saja, wah ujiannya luar biasa, berat, sangat berat. Apalagi kalau kita memang betul-betul di zaman sekarang ingin memuliakan Allah, ya ingin memuliakan agama Islam, wah sulit. Orang Sunda Galuh itu sudah tahu sejak abad ke-7, udah sangat tahu. Jadi yang namanya satu piningit, satu adil itu diciptakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengubah keturunan raja-raja Sunda Galuh yang pertama. Kemudian raja-raja Majapahit, Padang semua dicari. Udah ketemu dibunuh, jangan dikira. Itulah yang namanya akal-akalannya orang-orang Yahudi memunculkan satu piningit lah, satu adil lah, yang seolah-olah sekarang suku A, suku B, suku C, suku D lah, pret. Tinggal buktikan aja ke depan. Ngomong tuh sama Tugu Monas sana, orang semua ilmu udah hilang kok, bohong kalau punya ilmu. Saya sudah berpengalaman bertahun-tahun, apa namanya, dididik, dilatih oleh kakek saya, ilmu apapun sampai saya Kalimantan kemana-mana, belajar ilmu apapun, akhirnya apa, hilang semuanya dari zaman. Kebal aja hilang, mantra-mantra hilang semuanya, nggak ada. Kalau ada yang ngaku kebal tinggal bacok aja, orang udah nggak ada kok, nggak ada kebal. Mau di YouTube kan, mau di apa gitu, ngaku apa gitu, kebal lah, pret. Tinggal sikat aja itu, ya, hilang semua, santet aja hilang kok, hilang santet aja, jangan dikira nggak hilang semua kegaiban. Sekarang kan menyerang orang yang punya ilmu seperti itu, orang yang suka apa, menyambat-nyambat jin, suka mempergunakan di benda-benda purbakala, di benda-benda apa yang keramat, itu akan menyerang kepada tuannya, itu akan menyerang, akan sakit stroke apa, nggak bisa bicara sampai akhirnya meninggal. Itulah di akhir zaman. Makanya hanya Satrio Piningit lah orang yang kalimatnya sangat soleh. Dia selalu mendoakan bukan hanya manusia, bukan hanya leluhurnya, akan tetapi bangsa jin dia doakan. Jadi bangsa jin dengan ikhlas, dengan ridho mengangkat seorang Satrio Piningit menjadi raja mereka. Barangkali seperti itu saudaraku. Jangan dipercaya ucapan saya, apa bisikan leluhur, bersujudlah kepada Allah lah. Jangan, namanya kebenaran itu adalah diri sendiri kan. Masuk surga atau neraka kan masing-masing. Sampean masuk surga, saya masuk neraka juga nggak ngajak-ngajak. Apalagi kalau sampean masuk neraka, saya di surga nggak ngajak, saya di surga kan, seperti itu. Yang penting pesan leluhur adalah jangan saling membenci, jangan saling membenci terhadap manusia, bangsa lain, jangan, termasuk terhadap hewan, terhadap alam, sayangi, seperti itu kan saudaraku. Masalah bencana itu urusan Allah, kita nggak bisa berkutik. Ilmiah kan, yang belum meletus ilmiah, gempa kan ilmiah kan, seperti itu. Hadapilah ilmiah dengan berbagai macam gempa, bencana di mana-mana, hadapilah ilmiah. Karena saudaraku lebih percaya ilmiah daripada hal yang mistik, hadapi. Kalau 32 tahun nanti menurut pendapat saya ya, pendapat leluhur bahwa kita akan dimusnahkan oleh alam, ya kita tunggu 30 tahun. Saya masih YouTube enggak? Tahun 2026 sampean masih bisa melihat YouTube dengan cara yang benar? Enggak, sudah itu aja. Jangan banyak cakap, jangan bertanya, sudah itu aja. Kalau nggak percaya ya memang tidak boleh percaya dengan ucapan saya, ucapan leluhur. Percaya kepada Allah, buktikan. Kalimatnya buktikan ya zaman. Orang Nabi dan Rasul aja punya mukjizat kok, untuk membuktikan bahwa dia betul-betul apa, Islam, betul-betul dia Nabi Isa sebagai seorang Nasrani yang sejati, kan dia buktikan mukjizat. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi intinya bahwa jangan membenci walaupun terhadap jin. Kalau Allah membenci jin itu urusan Allah, bukan urusan kita, karena kita adalah manusia. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.